Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki yang sedang membersihkan ruang kelas. Dia tidak sengaja melihat teman sekelasnya sedang berganti pakaian. Dia dengan cepat mengambil gagang pel untuk menutupi lubang, tapi kakinya terpeleset, tenaganya terlalu kuat. Sebuah teriakan melengking menggema. Di salah satu SMA terbaik di kota, hari yang panjang untuk belajar akhirnya berakhir. Beberapa gadis seksi mengobrol dengan semangat untuk kembali ke asrama untuk makan hotpot. Dua orang lainnya mengeluh, mereka ingin pergi berbelanja, tapi hujan dan mereka lupa payung. Jadi, mereka kembali ke asrama. Mereka bergosip tentang betapa anehnya cuaca akhir-akhir ini. Hujan setiap hari, dan airnya bahkan terasa kotor. Yijian melirik papan tugas piket. Hari ini, giliranku, dan Ai Chan-chan, gumamnya. Saat itu, setetes air jatuh di bahunya. Dia mendongak, langit-langitnya bocor. Dia menyeringai. Kualitas bangunannya bagus sekali. Lebih baik selesaikan bersih-bersih dengan cepat. Pertandingan ranked akan segera dimulai. Ngomong-ngomong, di mana Ai Chan-chan? Tiba-tiba, suara sepatu hak tinggi menggema di lorong. Suara manis di telepon berkata, "Sayang, iFruit yang baru saja keluar. Kau berjanji akan membelikannya untukku. Ingat kan?" Menutup telepon, Ai Chan-chan tersenyum pada Yijian. "Dia sibuk, jadi kau bersihkan saja sendiri. Terima kasih atas kerja kerasmu, kau tidak bilang tidak, jadi kuanggap itu sebagai ya." Beberapa tetes hujan memercik di pakaiannya. Pakaiannya terciprat air kotor. Ai Chan-chan pergi ke kelas sebelah untuk berganti pakaian. Lagi-lagi, aku ditinggal membersihkan sendirian. Ai Chan-chan, kenapa engkau selalu mangkir dari tugas piket? Saat aku selesai, pertandingan ranked-nya pasti sudah berakhir. Lupakan saja. Aku akan main game saja. Ai Chan-chan masuk ke ruang kelas multimedia di sebelah, hanya untuk mendapati ruangan itu juga bocor. Tidak ada waktu untuk mencari yang kering. Sepertinya aku akan ganti baju di sini. Pojokannya cukup kering. Sisi lain dari dinding ini adalah ruang kelas. Yijian mungkin masih bersih-bersih di sana. Untung aku bawa payungku, gumamnya, membukanya setelah berganti pakaian dan bersiap keluar. Sementara itu, Yizhon sedang bermain game, menggerutu, sekolah sialan, wifi sialan. Kepala sekolah bodoh bahkan tidak bisa memperbaiki jaringan. Saat itu, kepala sekolah lewat dan mendengarnya. Siswa, temui saya di kantor setelah kamu selesai bersih-bersih." Yijian menghela napas, bagus. Kalah pertandingan dan dipanggil. Satu hari, dia mendongak, langit-langitnya sekarang menetes lebih deras. "Aku baru saja menghapus papan tulis dan sekarang air kotor ini lagi." Dia mengambil pel dan mengelap sekali lagi. "Apa-apaan ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini?" Sebuah lubang kecil mulai terbuka di tempat air menetes di atas papan tulis. Yizhon mencondongkan tubuh lebih dekat untuk mengintip. Wajahnya langsung memerah. Ai Chan-chan sedang berganti pakaian. Yizhon membeku, menatap selama beberapa detik. "Aku tidak bermaksud mengintip. Kenapa tiba-tiba ada lubang di papan? Sebaiknya aku menutupinya." Jika Ai Chan-chan melihat ini, dia akan mengira aku memata-matainya. Dia dengan cepat menusukkan gagang pel ke dalam lubang itu. Tinggal dorong sedikit lagi dan patahkan bagian luarnya. Seharusnya sudah cukup. Dia mengangkat kakinya, siap menekan, tapi terpeleset lagi dan menekannya terlalu keras. Di sisi lain, Ai Chan-chan sedang memperbaiki sepatunya. Aduh, apa-apaan ini? Gagang pel itu menusuk tepat di sisinya. Baju baruku jadi kotor semua sekarang. Itu sakit sekali. Tunggu, apa yang baru saja menusukku? Sebuah teriakan melengking terdengar, lalu hening. Yijian mengeluarkan ponselnya untuk melihat, tapi berandanya penuh dengan postingan tentang ruang kelas yang bocor di seluruh kampus. Aneh. Semua orang membicarakan kebocoran hari ini, gumamnya. Sebaiknya aku periksa Ai Chan-chan. Dia terlalu diam. Dia berjalan menuju ruangan sebelah. Genangan darah yang besar merembes keluar dari bawah pintu. Wajahnya memucat saat dia mengingat dorongan terakhir itu. Tidak mungkin. Dia kan hanya berganti pakaian. Kenapa kelihatannya seperti lokasi pembunuhan? Perlahan, dia mengangkat kepalanya menatap saluran ventilasi di atas. Apa itu? Yijian berbisik sambil mengerutkan kening. Itu terlihat seperti rambut Ai Chan-chan. Di dalam lubang, sesuatu bergerak perlahan berderit. Kriet. Yizhon terhuyung mundur dengan panik dan lari keluar dari ruang kelas. Dia berlari cepat ke ruang peralatan pemadam kebakaran dan mengambil sebuah kapak. Kemudian dari atas terdengar suara gesekan. Sesuatu sedang merayap di langit-langit. Dia membanting pintu hingga tertutup dan menguncinya rapat-rapat. Brak, brak, pintu itu bergetar hebat. Siapa yang mengetuk? Suaranya bergetar. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, sebuah meja dipenuhi dengan amplop merah. Kepala sekolah menghitung dan bergumam. Lebih sedikit dari semester lalu, dia mengerutkan kening. Guru Zhang dari kelas 1 tidak membayar. Sebentar lagi pensiun, dia punya nyali juga. Dan Guru Zhao dari kelas 2 tidak punya etika sama sekali, anak-anak muda ini. Dia menimbang tumpukan itu dan mencibir. Jelas lebih tipis kali ini, berkurang lebih dari selusin amplop. Sepertinya ekonomi memukul semua orang dengan keras. Setetes cairan gelap memercik ke bahunya. Dia menghela napas, bahkan uang suap pun tidak seperti dulu lagi. Tanpa peduli, dia berkata hampir 200, tetap saja uang.
Akan kusimpan dulu. Dia terkekeh dingin. Adapun mereka yang tidak membayarku, dia mendongak bingung. Kenapa hujannya berwarna hitam? Membungkuk lebih dekat, dia mempelajari cairan aneh itu. Tiba-tiba, segumpal air hitam mengalir dari langit-langit. Dia berbalik, matanya terbelalak ngeri saat sesosok gelap muncul di belakangnya. Lalu sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, satu lengan pucat terjulur kembali mengambil beberapa amplop. Lengan itu ditarik lagi. Hanya genangan darah yang tersisa di lantai. Suara gedoran itu kembali. Jantung Yizon berdebar kencang. Benda apa yang kulihat di langit-langit tadi? Gerakannya aneh, tidak wajar, dan cepat. Dalam sekejap mata, benda itu telah lenyap. Dia mengencangkan cengkeramannya pada kapak. Apapun itu, begitu masuk, akan kutebas. Gedoran itu semakin keras, gedebuk-gedebuk-gedebuk, mengguncang pintu. Yijian memasang kuda-kuda dan bergumam dingin, aku tidak peduli engkau manusia atau monster. Masuklah dan kau akan mati. Cairan merah tua mulai merembes perlahan melalui celah di bawah pintu. Tepat saat dia mengangkat kapak, suara yang familiar memanggil dari luar. Yizon, kau di dalam? Apa kau sudah selesai bersih-bersih? Itu adalah suara Ai Chan-chan. Yizon, apa kau sudah selesai? Merasa lega, dia sedikit menurunkan senjatanya. Dia mendekat ke jendela dan mengintip keluar. Sesuatu jatuh. Yizon, katanya dengan manis, apa yang kau lakukan di dalam sana? Lantai di luar kotor sekali. Selesaikan bersih-bersihnya. Bodoh, kenapa kau hanya berdiri di sana? Yizon menghela napas dengan tawa gugup. Sepertinya aku bereaksi berlebihan. Menakuti diri sendiri tanpa alasan. Dia menyandarkan kapak itu ke dinding. Lebih baik jangan menakutinya lagi. Menggaruk kepalanya, dia tersenyum. Aku belum selesai. Aku akan mengepel lorong sekarang juga. Dia mengulurkan tangan ke gagang pintu. Sambil mendongak, dia menggerutu, kau cerewet sekali. Ini giliranmu juga. Ingat, tiba-tiba jari-jari Ai Chan-chan menggores kaca, Kariyit meninggalkan retakan yang dalam. Suaranya berubah penuh amarah. Yizon, bersihkan sekarang. Yizon tersentak. Sial, itu menakutkan. Wanita itu benar-benar menakutkan. Ai Chan-chan membeku di tengah gerakannya. Dia bergumam berulang kali, kenapa kau tidak bersih-bersih? Kenapa kau tidak bersih-bersih? Kemudian mulutnya robek lebar, matanya menyala merah. Bersihkan sekarang juga. Tiba-tiba, Ai Chan-tian mencengkeram lehernya sendiri, mungkin karena terlalu lama berteriak terengah-engah. Melihat itu, ketakutan Yizon berubah menjadi kemarahan. Dia mengayunkan kapaknya dengan raungan, tapi Ai Chan-chan bergerak sangat cepat, hanya meninggalkan bayangan kabur saat dia menghilang di lorong. Yixian menenangkan napasnya, memaksa dirinya untuk tenang dan mengejarnya. Mengikuti jejak darah, dia berlari sampai ke garasi parkir di belakang gedung. Ai Chan-chan, keluarlah. Dia berteriak. Dengan suara derit panjang, sebuah mobil mewah hitam perlahan membuka pintunya. Kemudian banjir darah menyembur keluar dari dalam. Yizon mencengkeram kapaknya lebih erat. Ai Chan-chan, aku tahu kau di dalam sana. Ketika tidak terjadi apa-apa, dia dengan hati-hati melangkah lebih dekat. Bagian dalam mobil itu benar-benar kosong. Lalu darah siapa ini? Dia bergumam. Di belakangnya, langkah kaki pelan mendekat. Sesosok tubuh gemuk muncul. Itu adalah teman sekelasnya Fatty. Suara Fatty bergetar. Yizon, apa yang terjadi di sini? Yizon berbalik dengan tajam. Sialan kau, Fatty. Jangan mengendap-endap seperti itu. Mengendap-endap padamu. Kaulah yang mengayunkan kapak dikelilingi darah. Kau membuatku takut, kata Fatty. Yijian mengerutkan kening. Kenapa kau tidak di asrama bermain game? Apa yang kau lakukan di bawah sini? Lagi main? Enggak lah. Asramanya bocor dan nggak ada sinyal. Aku kesini biar sinyalnya lebih bagus. Terus aku dengar ada yang teriak-teriak nama Ai Chan-chan. Aku dengar kamu sebut namanya beberapa kali. Jadi namanya nempel di kepala, tambah si gendut. Yizon bertanya, memangnya kamu mau apa sama dia? Si gendut menyeringai, bro. Investasi 3 tahun buat keuntungan 7 tahun. Beberapa hal nggak bisa diburu-buru. Dia memutar matanya. Nggak usah ngaco. Aku cuma cari dia buat selesaikan tugasnya, yaitu piket kebersihan. Jawab Yizon dengan dingin. Seharusnya kami piket bareng, tapi dia bilang ada urusan dan pulang duluan. Waktu aku tinggal sendirian, aku dengar suara aneh dari kelas sebelah dan lihat ada darah di lantai. Waktu itu, aku lihat ada sesuatu bergerak di dalam langit-langit, kata Yizon pelan. Darah menetes terus-menerus. Aku ikuti jejaknya sampai ke sini. Si gendut menunjuk ke sebuah pilar. Lihat, darah ini kelihatan sama persis seperti yang aku lihat di kelas. Darahnya mengalir turun dari atas. Mungkin bocor dari dalam pilar? Yizon mengerutkan kening. Kita harus periksa kelasnya lagi. Kalau kamu takut, balik saja ke asrama. Si gendut membusungkan dadanya. Aku takut? Yang benar saja. Kalau perlu, aku jalan sendirian di kuburan tengah malam. Sementara itu, di dalam ruang seni sekolah, Xia Xiaoqi bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya lukisan ini hampir selesai, tapi cat putihku habis. Kayaknya aku harus ambil beberapa dari kelas. Dia kembali, mengambil catnya, dan bahkan menemukan kuas yang hilang beberapa minggu lalu. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, suara derit aneh bergema di atas. Dia mendongak dan membeku.
Sebuah wajah manusia menatap turun dari panel langit-langit. Ai Chantian, apa-apaan yang kamu lakukan di atas sana? Aku tahu aku lebih kurus darimu, tapi mengintipku? Serius? Tiba-tiba, Ai Chan jatuh dari langit-langit, menghancurkan meja dan kursi seperti binatang buas. Astaga! Dia menghancurkan semuanya. Xia terkesiap. Xia Xiaoxi lari keluar dari kelas, jantungnya berdebar kencang. Bahkan di lorong, suara dentuman keras dari dalam tidak berhenti. Saat itu, Yison datang berlari di koridor dengan kapak di tangan. Kamu lihat Ai Chan? Dia menunjuk ke arah kelas, suaranya bergetar. Dia ada di dalam. Yizon mendorong pintu hingga terbuka dan membeku melihat kekacauan di dalam. Apa-apaan yang terjadi di sini? Dia menoleh padanya, tegang. Apa dia menyerangmu? Xia menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kita harus pergi. Dia bisa jatuh kapan saja. Yizon berbicara dengan muram. Sepertinya Ai Shansan hanya menghancurkan barang untuk saat ini, tapi bukan berarti dia tidak akan menyerang kita kapan saja. Si gendut menelan ludah dengan susah payah. Ayo kita pergi dari sini. Rasanya zombie bisa muncul kapan saja. Yizon melirik keluar jendela yang gelap gulita. Kita tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang lebih buruk di luar sana. Dia mengangkat kapaknya. Perang. Jendelanya pecah. Napasnya tertahan. Seperti dugaanku, ini bahkan lebih buruk dari yang kubayangkan. Seluruh sekolah terbungkus cairan merah darah gelap yang berdenyut seolah-olah hidup. Benda itu menelan gedung-gedung. Ai Chantian, si gendut dan aku, gumamnya, apa kita semua sudah berubah? Jika itu benar, mungkin semua orang di sekolah ini juga sudah sama. Dia melihat ke bawah. Garis-garis darah seperti jaring di tangannya memudar. Saat kulitnya kembali normal, dia menghela napas lega dengan gemetar. Si gendut dan Xia Xiaoche mendekat. Yizon, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Tiba-tiba, si gendut memegangi lehernya sambil mengerang, haus sekali. Xia Xiaoxi dengan cepat mengambil pecahan kaca, wajahnya pucat karena ketakutan, siap menyerang jika dia berubah. Tapi Yi Xian menghentikannya. Tunggu, tanda di lehernya muncul sebelumnya dan hilang setelah dia minum air. Dia tidak seperti Ai Chan. Perubahannya dimulai dari mata. Yizon menatap wajah si gendut yang meringis. Pria itu melolong kesakitan. Air, aku butuh air. Yizon mengamati seisi ruangan. Tidak ada air di sini. Toko di lantai 1 mungkin punya, tapi tidak ada waktu. Dia melihat ke bawah, di sudut ada seember air pel kotor. Tanpa ragu, dia mengambilnya. Biur. Dia menuangkan air kotor itu langsung ke mulut si gendut. Xia Xiao, dia terkesiap. Yizon, itu air pel. Si gendut berkata dengan serak dan lemah. Jin, kamu membunuhku. Aku bakal diare. Yizon menghela napas. Awasi dia. Aku akan ke toko dan membawa air bersih. Untuk sementara ini cukup. Xia memegang erat ponselnya. Panik. Telepon polisi mati. Rumah sakit juga. Bahkan kantor keamanan tidak menjawab. Lupakan saja, kata Yizon dengan dingin. Tidak ada sinyal. Kita sendirian. Aku butuh air cepat. Dia dalam bahaya. Jangan khawatir. Dia tidak akan menyerangmu. Belum. Tiba-tiba si gendut tersentak bangun sambil berteriak. Aku belum mati! Kau pikir aku perlu dijaga? Apapun yang melakukan ini padaku, akan kuhancurkan wajah sialannya. Yi Jian menyeringai. Kau sudah bisa berdiri lagi. Kalau begitu ayo kita periksa lantai 1 bersama-sama. Di lantai 1, sekelompok siswa berkumpul di sekitar lendir ungu yang tebal. Itu menghalangi jalan keluar, kata salah satu dari mereka. Benda apa ini? Anak laki-laki berambut biru itu melayangkan pukulan bug, tapi itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Yi Xuan melangkah maju. Minggir, katanya sambil mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Brak, lendir ungu itu pecah, memercikkan cairan berbau busuk ke lantai. Gedebuk, beberapa bola merah berlumuran darah menggelinding keluar satu persatu, berkilauan di bawah cahaya yang berkedip-kedip. Bola-bola merah itu mulai berkedut. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Anak laki-laki berambut biru itu panik dan berlari ke arah pintu. Dia mencoba membukanya, tetapi kuncinya macet. Tidak peduli seberapa keras dia menariknya, pintu itu tidak mau bergerak. Sementara itu, beberapa orang lain berjongkok di dekatnya, menusuk-nusuk bola-bola aneh itu karena penasaran. Anak laki-laki gemuk itu tertawa gugup. Apa ini? Semacam bola sepak raksasa dari sekolah. Tiba-tiba, klik, anak laki-laki berambut biru itu berhasil membuka kuncinya. Terbuka. Dia berteriak, ayo keluar dari sini. Yizon mendongak kaget. Bodoh. Apa dia tidak lihat bayangan di luar itu? Jangan sentuh benda-benda itu. Minggir. Dia menarik pintu hingga terbuka lebar. Kriet. Sesosok makhluk cacat yang bengkok mulai merangsek masuk. Tutup pintunya. Tutup pintunya. Semua orang berteriak. Anak laki-laki berambut biru itu membantingnya hingga tertutup dengan sekuat tenaga. Tetapi kepala dan cakar makhluk itu terjepit di celah. Makhluk itu meronta-ronta dengan ganas. Wajahnya berubah bentuk seperti daging yang meleleh. Semua orang berlarian panik. Hanya anak laki-laki berambut biru itu yang berdiri membeku di dekat pintu, gemetar terlalu hebat untuk bergerak. Dari mulut makhluk itu, 2 tabung panjang perlahan menjulur keluar.
Makhluk itu menyemburkan aliran cairan ungu kental tepat ke arah anak laki-laki berambut biru itu. Mundur. Yizon berteriak, jangan sampai itu menyentuhmu. Sudah terlambat. Yizon menyerbu ke depan sambil mengayunkan kapaknya. Trak. Mata kapak itu menancap dalam di tengkorak makhluk itu. Astaga. Dia benar-benar mengenainya. Seseorang terkesiap. Itu gila. Tetes. Cairan gelap berminyak merembes turun di gagang kapak yang tertancap. Kemudian sulur monster itu melilit kapak. Kedua tabung itu menyemprotkan cairan ungu lagi. Yijian berguling ke samping tepat pada waktunya. Pukulan itu seharusnya sudah membunuhnya. Kenapa dia tidak mati? Makhluk itu meleleh menjadi cairan dan merayap melewati ambang pintu. Kapak masih tertancap di kepalanya. Krak. Makhluk itu menarik senjatanya lepas dan melangkah ke arah anak laki-laki berambut biru itu. Bukan aku. Dia menangis, jangan mendekat. Aku tidak menyakitimu. Kejar mereka. Monster itu tidak menjawab. Tabung-tabung itu menjulur lagi. Tabung itu melilit erat di lehernya dengan satu tarikan keras. Perut makhluk itu terbelah dan menelannya utuh-utuh. Tubuhnya menggeliat di dalam sejenak, lalu memuntahkan darah dan setelan pakaian yang sobek. Di dekatnya, Yizon dan anak laki-laki gemuk itu berjongkok rendah, siap menyerang. Yizon, bisik anak laki-laki gemuk itu, menurutmu kita benar-benar bisa mengalahkan benda itu? Siswa yang tersisa berteriak dan berlarian panik. Tatapan makhluk itu beralih ke seorang gadis yang ketakutan. Kedua tabungnya menjulur lagi, tebal dan basah. Mereka menyemprotkan cairan ungu ke seluruh lantai. Hei, kesini. Yizon dan si gendut berteriak, kami targetmu. Ah, kakinya, dasar mesum. Si gendut berteriak. Makhluk itu mengabaikan mereka, terpaku pada gadis itu. Ia mencoba maju, tetapi tersangkut di ambang pintu. Seseorang, tolong aku. Tolong jangan. Gadis itu menangis. Yexuan mengambil kursi dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Brak. Itu menghantam tepat di kepala makhluk itu. Satu sisi tengkoraknya pecah dengan suara retakan basah. Ia bahkan tidak bergeming. Selang-selang itu menyabet dan melilit gadis itu. Targetmu adalah aku. Yizon meraung. Dia mengangkat kursi itu lagi. Buk. Pukulan lain mendarat hampir meratakan wajahnya. Tapi gadis itu sudah setengah tertelan. Yizon dan si gendut menyerbu, memukul dengan apa saja yang bisa mereka raih, terang-terang-terang. Mengambil kesempatan, Yizon menyambar kapaknya dari tanah dan mengayunkannya keras ke perut makhluk itu. Krot. Isi perutnya terbelah dan sebuah lengan berlumuran darah menyembul keluar. Tarik dia keluar. Sekarang, teriak Yizon. Dia terus menebas berulang kali. Setelah beberapa serangan berat, kepala makhluk itu menggelinding lepas. Si gendut akhirnya menyeret gadis yang gemetar itu keluar dari tubuhnya yang robek, tetapi makhluk itu masih belum selesai. Ia menyabetkan dua selang dan melilitkannya di sekitar si gendut. Yizon mengayunkan kapaknya, memutuskannya dalam satu tebasan bersih. Amarahnya meledak. Dia terus mengayun lagi dan lagi. Daging monster itu terkoyak, tulang-tulangnya retak di bawah setiap pukulan. Namun bahkan saat itu, ia mencoba melahapnya, sisa dagingnya melilit tubuh Yizon. Yizon berteriak sambil berlari membawa sebotol alkohol. Pakai ini, bakar dia. Dia menuangkan cairan, menyumpalkan kain dan menyalakannya membuat bom molotov dadakan. Wush! Dia melemparkannya langsung ke makhluk itu. Api meledak melahap seluruh monster itu. Gendut robek itu. Yizon berteriak. Bersama-sama, mereka merobek celah yang cukup lebar, agar Xia Xiaoxi bisa melemparkan sisanya. Mengerti, mundur atau kalian akan terbakar, teriaknya. Sekantong penuh botol yang terbakar terbang masuk dan meledak di dalam perutnya. Semburan api menelan seluruh mayatnya, tetapi bahkan setelah hangus hitam, tubuhnya masih berkedut, masih bergerak. Yizhong terengah, tidak lagi. Dia mengayun ke bawah dengan keras, menebas lagi dan lagi. 40 pukulan dengan palu kecil, 80 dengan hantaman besar. Brak, tanah retak di bawah pukulan itu. Mereka bertiga menatap kekacauan yang hancur itu. Sialan, si gendut terengah-engah. Kepalanya sudah hilang dan masih belum mati. Kalau bukan karena api, kita sudah jadi santapannya. Akhirnya bajingan itu terpanggang juga. Gadis yang diselamatkan itu mulai batuk-batuk hebat. Hei, kamu baik-baik saja? Lengannya hampir hancur, hanya untuk menyelamatkanmu. Gadis itu gemetar bersandar di dinding. Si gendut menyeringai dan berkata, jangan khawatir, sayang. Lupakan tagihan rumah sakit. Nikahi saja aku. Tiba-tiba, gadis yang diselamatkan itu menoleh. Cahaya merah menyala di matanya dan urat-urat menonjol di kulitnya saat dia menerkam si gendut. Dia meninggalkan 3 cakaran berdarah di dadanya. Lalu berdiri sedikit menjauh, dia berkata serak, jangan mendekat, tubuhnya gemetar. Dia bergumam, tidak, kamu tidak bisa, bisiknya. Dengan satu gerakan tiba-tiba, dia melompat ke lantai 2. Dia menghilang ke dalam langit-langit menyelinap ke kasau. Dia di atas langit-langit mengawasi kita. Menurutmu dia akan melompat turun untuk menyergap? Si gendut bertanya dengan waspada. Xia Xiaoqi menjawab, tadi dia lari tapi tidak menyerang. Mungkin dia belum sepenuhnya berubah. Beberapa insting manusianya masih tersisa. Yizon mengangguk, bisa jadi. Dia bersembunyi karena tidak ingin menyakiti kita. Masih ada alkohol?
ambil 2 botol. Jika dia turun, lempar saja seperti yang kita gunakan tadi. Laboratorium kimia di atas punya beberapa. Aku akan mengambilnya dan sesuatu untuk membela diri. Pada saat itu, bola daging merah menggelinding di koridor lagi. Mereka menjauh. Kenapa mereka kembali? Seseorang berteriak. Yizon berjongkok, matanya tertuju pada bola itu. Menurutmu ada orang di dalam benda-benda itu? Dia bertanya. Dia menghentikan si gendut. Jangan mendekat, ada yang aneh dengan mereka. Yijian mengangkat kapaknya dan mengayunkannya ke bola itu. Biur, cangkangnya terbelah, cairan kental keluar, sebuah duri tajam menembus cangkang terlebih dahulu, merobeknya. Seekor cacing bergigi menggeliat keluar dari celah itu. Lalu serentak, puluhan cacing menetas dan tumpah keluar. Kawanan itu menyerbu ke arah Yizon dan yang lainnya. Lari, terlalu banyak. Mereka akan memakan kita. Seseorang berteriak, berhasil mengambil seember penuh alkohol dari lab dan mengkhawatirkan mereka. Tolong jangan mati. Dia memutuskan untuk membuat senjata darurat. Melihat kain pel, dia berpikir untuk merendamnya dalam alkohol dan menyalakannya, mengubahnya menjadi gada pembakar. Itu, dan botolnya seharusnya cukup, harus cepat kembali. Tiba-tiba, cacing yang tak terhitung jumlahnya tumpah dari lorong. Sialan. Dari mana semua serangga ini berasal? Si gendut berteriak. Yejin dan temannya sudah terkepung. Bro, aku digigit. Si gendut berteriak, sialan. Aku juga, ada satu yang merayap ke celanaku. Di lantai atas, merendam kain pel dalam alkohol, menyalakannya, dan menyerbu ke lorong, mengayunkan pel yang terbakar ke dalam kerumunan yang merayap. Suara letupan memenuhi udara bersama dengan bau daging panggang. Melihat Yezan dan si gendut masih hidup, dia menghela napas lega lalu membakar seluruh kawanan itu. Keduanya duduk sambil memegangi selangkangan mereka. Kamu kembali tepat waktu. Dia bertanya apa yang terjadi. Kenapa banyak sekali serangga? Yizon gemetar. Mereka datang dari bola-bola merah itu saat kamu naik ke atas. Mungkinkah itu semacam ratu dari makhluk induk? Mungkin bola-bola itu tempat bertelur. Jadi sekarang bagaimana? Masih mau ke supermarket? Sulit dikatakan, tapi semua hal aneh yang kita lihat terkait dengan air hitam itu. 30 menit sebelumnya di pasar kampus, tetes-tetes air hitam bocor dari langit-langit. Para siswa membaca peringatan sekolah di ponsel mereka. Semua orang tetap di dalam gedung utama. Apa? Mutan di sekolah? Seseorang melirik ke langit-langit. Apa-apaan itu? Benda hitam itu hidup. Aku pernah melihat ini di film. Itu bisa berubah menjadi apa saja. Cairan itu mulai menggeliat dengan hebat. Di depan mata mereka, itu membentuk bola-bola daging merah. Seorang anak laki-laki berambut merah mengeluarkan pisau lipat. Lihat kalian para pengecut. Itu hanya bola lendir. Lihat aku meletuskannya. Dia menyayat salah satunya hingga terbuka. Krot. Seekor cacing meledak keluar dengan penuh semangat. Yang besar mengincar kepala. Yang kecil mengincar kaki. Pasar itu larut dalam kekacauan, teriakan, gigitan, darah. Beberapa saat kemudian, hanya mayat yang tersisa di lantai. Di tempat lain, Yi Esian dan timnya membakar sisa serangga itu. Xia Xiaoxi bertanya, apakah kita masih akan ke toko? Bola-bola merah itu datang dari arah sana. Siapa tahu apa lagi yang ada di sana. Menjawab, kita bertiga aman untuk saat ini, tapi kita harus bergerak cepat. Cari siapapun yang masih hidup, lalu amankan tempat istirahat. Gendut, ingat bagaimana kita main co-op di game? Cari sesuatu untuk menyemprotkan alkohol. Kita berpencar. Ambil jalan keluar di lantai 2. Kamu bisa melihat lantai 1 dari sana. Jika terjadi sesuatu, naik atau turun. Gendut, kau jaga lantai 3 dan awasi dia. Aku akan memeriksa lantai 1. Setelah aku mengambil makanan dan air dari pasar, aku akan menemuimu di atas. Aku membakar tangga untuk menghalangi apapun yang naik. Lapor kembali jika engkau melihat masalah. Lorong lantai 2, aman untuk saat ini. Lantai 3, tidak ada mutan yang terlihat. Tiba-tiba, sebuah pintu berderit terbuka. Dijon menatap kobaran api. Sofa di lobi, aku membakarnya. Itu seharusnya menghentikan mereka untuk sementara, tapi akan sangat sulit untuk naik ke atas nanti. 2 siswa mengintip dari ruang kelas. Kelihatannya aman. Mereka membunuh mutangen-mutan itu. Ayo pergi. Tangganya terbakar. Ambil alat pemadam api. Cepat. Tiba-tiba, setetes air hitam jatuh ke kepala anak laki-laki pirang itu. Dia berbalik. Wajahnya sudah menghitam. Anak laki-laki berambut ungu itu tergagap. Kenapa kamu bermutasi? Anak laki-laki pirang itu menyeka wajahnya. Tenang. Itu hanya hujan. Kamu yang panik. Ayolah. Ayo kita padamkan apinya dan tunggu penyelamatan. Tapi kemudian ekspresi anak laki-laki pirang itu berubah. Lengannya melengkung, kulitnya menghitam. Dia mencengkram anak laki-laki berambut ungu itu dan mengangkatnya seperti boneka kain. Tangannya yang bermutasi terbelah dan menelan seorang siswa lain utuh-utuh. Lengannya menjadi lebih tebal, berdenyut dengan urat. Dia tidak menyadari Yizon sedang mengawasinya dari sudut. Yizon mengeluarkan 2 kunci dari sakunya, menggenggamnya di antara jari-jarinya seperti pisau. Dia melesat maju saat monster itu berbalik, keduanya menyerang sekaligus. Yizon lebih cepat. Dia menghindar ke samping dan menusuk mata si pirang. Krot. Bola matanya pecah, cairan kental mengalir dari rongganya.
Dijon berputar ke belakang mutan pirang itu dan mengayunkan kapaknya ke belakang kepalanya. Terang. Tengkoraknya terbelah, mengeluarkan gumpalan kantung ungu seperti telur. Pemandangan itu membuat perutnya mual menahan rasa jijik. Dia mengangkat kapaknya lagi dan menebas salah satu kakinya. Dalam beberapa menit, makhluk itu terpotong-potong. Yizhon melemparkan potongan tubuh itu ke dalam api. Kretek, pletak, bau daging hangus memenuhi udara. Dia meringis. Apinya terlalu besar, membakar mutan itu hingga menjadi abu. Merasa jijik, dia berbalik untuk pergi. Tapi dari api, sebuah lengan yang menghitam tiba-tiba merangkak keluar. Lengan itu menempel di dinding, menyeret dirinya ke atas, merobek langit-langit dan menghilang ke dalamnya. Saat berjalan di koridor, Yizhon mendengar gerakan samar di atas langit-langit. Dia berbalik dengan mata terbelalak. Tidak mungkin, dia masih hidup. Dia melirik ke bawah, jejak berlendir membekas di dinding dan lantai. Suara itu semakin menjauh ke arah pasar kampus. Dia mengikutinya dan sampai di toko serba ada. Ya Tuhan, tidak ada satupun mayat yang utuh. Organ-organnya hilang, tubuhnya berlubang. Langkah kaki menggema di balik pintu logam di depan. Dia menunduk ke samping. Brak, pintu besi itu terbuka. Itu adalah kepala sekolah. Pria itu bergumam, para guru tidak memberi amplop tahun ini. Panennya lebih buruk, lebih buruk. Guru Zhao, kamu tidak punya etika. Guru Zhang sudah diberi amplop, cepatlah. Kata-katanya tidak jelas saat tubuhnya berubah. Tengkoraknya memanjang menjadi kepala berduri tajam. Yizhon membeku, lututnya gemetar, hampir mengompol. Dia mengangkat kapaknya. Dengan siapa dia bicara? Dia berpikir, apakah dia bermutasi atau hanya menjadi gila? Kepala sekolah mutan itu tiba-tiba meluncurkan tentakel berduri, mengayunkan satu lengan lurus ke arah Yizhon. Lengan seperti cambuk itu melesat melewati kepalanya, hampir meledakkannya. Monster itu menarik kembali sulurnya. Yizhon memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang sambil mengayunkan kapaknya ke kepala monster itu, tapi tengkorak kepala sekolah itu berubah menjadi cakar yang menjepit kapaknya. Dia terus bergumam dari tahun ke tahun, amplopnya semakin sedikit, semakin sedikit. Tiba-tiba, dia melepaskannya dan menyerang. Yizhon menunduk, terang. Pintu besi di belakangnya hancur berkeping-keping. Dia berlari menyusuri lorong untuk menjaga jarak. Jangkauannya, dia sengaja memblokir jalan keluar. Kenapa? Dia bisa saja membunuhku. Kenapa dia melepaskanku? Kemudian lengan monster itu mulai membengkak, semakin tebal hingga kedua lengan itu mendekat dan menjebaknya sepenuhnya. Sial, gumamnya, sambil mengambil sebotol minuman keras dari rak. Keberanian instan. Benar kan? Dia menenggaknya. Jika lengannya bisa bermutasi seperti itu, apa selanjutnya? Tidak bisa menghadapinya secara langsung. Harus mencari persediaan dulu. Koklat merek ini lembut, tidak buruk. Dia melihat mayat seorang gadis di samping rak. Dia pasti sudah mati sebelum aku sampai di sini. Tubuhnya hancur, organ-organnya hilang. Kasihan, tapi tetap cantik, bisiknya. Sial, aku sudah terlalu lama jomblo. Suara berderit terdengar dari lorong sebelah. Yizhon menggenggam kapaknya lebih erat. Jangan-jangan ada satu lagi. Berapa banyak yang mati di sini? Tiba-tiba, mayat-mayat di sekitarnya bergerak-gerak lalu mulai hidup. Dia melihat ke bawah dan melihat sebuah ransel di lantai. Meraihnya tanpa memeriksa isinya, dia langsung kabur. Satu ayunan ke samping membuat mutan kecil terbang, tapi kepala sekolah sudah melihatnya lagi. Pandangan Yizhon kabur. Dunia berubah menjadi ilusi. Dia melihat para siswa berkelahi di halaman. Suara kepala sekolah menggema dalam mimpi itu. Berkelahi lagi, kalau aku punya pistol, akan kutembak mati kalian semua dari lengannya yang besar. Monster itu menembakkan duri seperti peluru dor, dor, dor. Inilah akhirnya. Kepala sekolah mutan itu menyusul dan menjepitkan lengan di sekitar kepala anak itu. Dia meronta sekuat tenaga, tapi cengkramannya tidak bergeser. Mutan itu mengangkatnya dari tanah dengan memegang tengkoraknya dalam satu gerakan. Di saat hidup atau mati itu, kepala sekolah teringat anak itu mengejeknya di kelas. Amarahnya memuncak, lalu dia melepaskannya. Brak, anak itu jatuh ke lantai dengan keras. Dia berdiri, kepalanya berlumuran darah, terhuyung-huyung. Dia meraih kapak di tanah. Tiba-tiba, lengan mutan itu melesat dan mencengkeram betisnya, melemparkannya ke dinding samping dengan kekuatan brutal. Kepalanya menerima pukulan keras lagi. Dia jatuh berlutut sambil memuntahkan darah, tapi dia keras kepala. Dia bangkit dan mengayunkan kapak dengan sekuat tenaga. Bug, bug, bug. Bilah kapak itu tidak pernah mengenai makhluk itu. Monster itu menembakkan rentetan duri, badai proyektil. Kapak itu hancur di tangannya. Lengan, bahu, paha, dan tulang keringnya semua tertusuk. Makhluk itu membungkuk, mengambil kapak yang patah dari tanah, dan menghantamkannya ke kepalanya. Krak, tengkoraknya meledak. Darah dan tulang berhamburan kemana-mana. Dalam kegelapan, sebuah suara berbisik, berikan tubuhmu padaku, dia terkesiap. Siapa yang bicara? Suara itu terus mendesis. Yi, serahkan tubuhmu padaku, atau kau akan mati. Bagaimana cara aku memberikan tubuhku padamu? Jangan ambil kendali. Baiklah. Tiba-tiba, senyum tersungging di wajah Yi Exian yang berlumuran darah. Aku bisa bergerak lagi.
Suara lain di dalam dirinya berbicara. Yizon, kedua tanganku tertusuk duri tulang. Jika aku tidak mengambil alih, kau sudah seperti sarang lebah. Lihatlah dirimu sendiri. Berapa banyak lubang yang kau lihat? Yizon merobek bajunya. Menggunakan plat baja dari supermarket itu pintar, kata suara itu, tapi bagian yang tidak kau tutupi penuh dengan lubang. Kau pada dasarnya berjalan menuju kematianmu. Kepala sekolah mutan itu menembakkan rentetan duri tulang lagi. Sebuah duri melesat lurus ke wajahnya, tapi lapisan cairan ungu keluar dari kulitnya, menahan benturan itu. Tak lama kemudian, lapisan berkilauan menyelimuti tubuhnya, mengeluarkan lebih banyak cairan ungu itu. Trak, dia menangkap satu duri di antara jari-jarinya. Kedua lengan menembakkan 437 duri. 139 mengenalku, sisanya mengenai dinding. Karena engkau sudah kehilangan pendengaranmu, mungkin kehilangan penglihatanmu juga, tanduk di kepalamu tertutup rapat. Itu tidak akan melindungi matamu lagi. Jadi dia menghilang dalam sekejap, mencengkram mata besar makhluk itu dan menggeram. Setelah menembak, lenganmu akan mati rasa selama 10 detik. Benar kan? Dia meremasnya. Bola matanya pecah. Kepala sekolah mutan itu menjerit, lengannya menebas dengan liar. Cairan ungu di telapak tangan Yizon diserap ke dalam dagingnya. Luka-lukanya menutup dengan cepat. Suara batin itu kembali. Aku menyembuhkan lukamu, Yijian bertanya. Apakah kau menggunakan air hitam? Tidak. Aku menggunakan nyawa dan staminamu sebagai gantinya. Waktuku hampir habis, katanya. Aku kembalikan tubuhmu. Selesaikan ini, tapi engkau akan menderita akibatnya. Rasa sakit membanjirinya. Jadi ini harga dari nyawa yang dipinjam. Rasanya seperti ribuan jarum baja menusuk organ-organnya. Dia gemetar tak terkendali. Sambil menggertakkan giginya, dia mengambil kapak yang patah dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Tanduk pertama hancur, lalu yang kedua. Terlalu keras? Kalau begitu akan kurobek sendiri. Tubuh kepala sekolah mutan itu mengerut saat Yi Exuan pingsan. Akhirnya, ini sudah berakhir. Efek samping ini lebih buruk dari kematian. Aku tidak bisa bergerak, hanya rasa sakit, tidak ada apa-apa selain rasa sakit. Dag, dug, dag, dug. Jantung makhluk itu masih berdetak. Yizon mendongak tak percaya, dia belum mati. Kemudian makhluk itu melepaskan kepalanya sendiri dan merayapkannya kembali ke dalam tubuhnya. Yijian membeku, matanya terbelalak tak percaya. Dia mencoba berdiri, tetapi sebuah tentakel menyambar dan mencengkeram pergelangan tangannya. Dia berjuang mati-matian sampai sulur berlendir itu melilit seluruh tubuhnya. Monster tanpa kepala itu bangkit lagi. Dia belum mati. Dia mencoba menelanku. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Makhluk itu menarik kepalanya ke arah lehernya seolah mencoba menyatukan keduanya. Lepaskan aku. Yizon berteriak. Tiba-tiba, monster itu melepaskannya. Sel-selnya mengerut dan mati satu persatu. Getaran hebat mengguncang tubuhnya hingga benar-benar layu. Yizon terbaring di tanah, terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Untuk sesaat, semua pikiran di benakku lenyap. Otakku benar-benar kosong. Dia melihat mayat itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tiba-tiba, sebuah tentakel melilit lehernya lagi. Saat dia terengah-engah, kebingungan membanjirinya, kepalaku kosong. Aku tidak bisa mengingatnya. Gelombang kekuatan psikis meletus dari dalam dirinya, menyerang balik monster itu. Tentakel itu langsung mundur. Dengan gemetar, makhluk itu merangkak ke arah ventilasi, melompat dan wus-es menghilang ke dalamnya. Dia naik ke sana. Apa yang sedang terjadi? Pikiranku kosong. Aku kehilangan ingatanku. Aku tidak ingat satu hal pun yang terjadi barusan. Aku tidak bisa bergerak sebelumnya. Dia mengikatku. Saat dia akan menelanku, pikiranku memusatkan segalanya dalam satu pemikiran. Lepaskan aku, dan dia melakukannya. Lalu kosong, benar-benar kosong. Saat dia mencekik leherku lagi dan aku kehabisan napas, pikiranku kembali berkonsentrasi, melepaskan gelombang yang sama. Dia melepaskanku lagi dan merangkak ke langit-langit. 2 kali pingsan, keduanya terjadi setelah aku melepaskan gelombang mental itu. Jadi mungkin dia melepaskanku karena itu. Apa aku benar-benar bisa mengendalikan mutan dengan pikiranku? Bisa jadi kebetulan. Tapi 2 kali berturut-turut sepertinya bukan. Jika aku benar-benar bisa mengendalikan mereka, aku akan menguasai seluruh kampus ini. Lalu Yizon menyadarinya. Ranselnya dan 3 kardus air telah hilang. Dia berlari kembali mencari kemana-mana. Tangga ke lantai 2 terhalang. Persediaannya tidak ada di sana. Pasti ada di lantai 1. Dari satu ruangan terdengar suara-suara. Aman. Semua keluar. Yizhon melangkah masuk ke tempat yang sama di mana dia melawan kepala sekolah. Penyintas. Jadi mereka mengambil barang-barangku. Aku bukan satu-satunya yang hidup di bawah sini. Suara-suara itu datang dari toilet, jadi mereka bersembunyi di sana. Dari dalam, semua yang ada di sini, jadi milik kita sekarang. Orang itu sudah tidak bisa bertarung lagi. 2 harimau berkelahi, nelayan yang untung. Kita akan mengambil alih gedung ini. Jadilah bos di sini. Mutangen-mutan itu takut api. Kita punya bahan bakar, peralatan, kita aman. Anak itu membunuh beberapa mutan sendirian. Tapi kita lebih banyak, kan? Yizhon melangkah maju menatap pria berambut keriting itu. Pria itu menggeram, apa yang kau lihat? Pergi sana.
Yizon berpikir, subjek tes yang sempurna. Coba kita lihat apakah aku bisa mengendalikan manusia juga. Pria itu mencengkram kerah Yizon. Kau cari mati? Yizon melepaskan gelombang niat, ambil kapak itu. Letakkan tanganmu di atas meja. Tangan itu, potong dan mulut itu belah, seret-seret, darah menyembur. Mulut pria itu robek dari telinga ke telinga. Dia merasakan lututnya gemetar. Dari toilet terdengar jeritan. Wang Dehu memotong tangannya sendiri, di mulutnya. Ya Tuhan, ini terkutuk. Jangan keluar. Ye Xuan berdiri membeku. Apa yang baru saja terjadi? Dia memotong dirinya sendiri, merobek mulutnya. Kenapa? Pikiranku kosong lagi. Pria itu terlihat sama bingungnya. Tanganku mati rasa, mulutku juga. Kenapa aku melakukan itu? Tiba-tiba matanya memerah. Sakit sekali. Lupakan saja. Aku akan mengambil alih gedung ini. Dia menyerbu ke arah lorong. Yizon meraih bahunya. Targetmu adalah aku. Pria itu berhenti, berbalik. Yizon menendang wajahnya dengan keras. Bruk, dia jatuh ke lantai. Terlalu cepat. Kepalanya sekeras batu. Yizon mencabut pipa air dari dinding. Setelah bermutasi, ik-iknya menurun. Dia bahkan tidak menyerangku. Saat Yizon membeku, si Kribo merobek penghalang lantai 2, mencoba memanjat. Yizon berteriak, Kribo, targetmu adalah aku. Di tangga yang terpotong, seorang polwan berteriak, jangan ke sini. Murid lari, dia memperingatkan. Mereka yang datang untuk menyelamatkan kalian diserang. Mereka akan bermutasi. Yizon terkesiap. Bahkan petugas SWAT bermutasi, andai saja aku bisa mendapatkan senjata dan perlengkapan mereka. Sementara itu, setelah mutasi, kehendak Wang Dehu mendorongnya untuk menguasai lebih banyak otak. Yizon berpikir, biarkan si Kribo dan mutan yang baru jadi itu, si boneka kepala besar, saling bunuh. Niat pasukan mutan SWAT bersenjata tidak jelas. Polwan ini masih manusia, jadi dia pasti punya cara untuk bertahan hidup dan mungkin dia tidak bersama mereka. Tiba-tiba, si boneka kepala besar menyergap si Kribo. Si Kribo mengayunkan kapaknya ke kepala mutan itu. Boneka itu menarik kepalanya ke dalam, hanya meninggalkan goresan dan tidak terluka. Mutan itu melompat ke atas dan menggigit si Kribo. Krak, sebongkah besar lengan si Kribo robek. Lengan si Kribo yang lain berubah menjadi palu raksasa yang menghantam si boneka kepala besar. Dentang. Palu itu menghantam lantai. Tubuh monster itu sekeras besi, tidak tersentuh. Ia berjongkok mengumpulkan kekuatan lalu menabrak perut si Kribo. Sret, dagingnya terbelah. Ia melompat di hadapannya, mengaduk-aduk isi dadanya. Beberapa saat kemudian, ia menarik keluar sesuatu seperti jantung, memasukkannya ke dalam mulutnya dan melompat pergi. Setelah mutan itu pergi, Yizon menyiram tubuh si Kribo dengan alkohol. Bahkan tanpa jantung, mayat ini masih bisa menyatu dengan yang lain. Bakar sekarang. Sebuah suara bergema, Yizon, jangan mengendalikan mutan dengan kehendakmu. Lakukan lagi, dan kau akan menderita amnesia permanen. Jadi dua yang pertama itu pasif, gumamnya. Seorang mutan SWAT tiba-tiba bangkit. Listrik meledak di sekujur tubuhnya. Z. Busur listrik itu mengenai Polwan. Tubuhnya tersentak keras. Sambil menggertakkan giginya, dia melompat dari lantai 2, menarik Yizon, lari. Mereka datang untuk membunuhku. Salah satu mutan SWAT mengeluarkan sebuah granat. Polwan itu dengan cepat menarik Yezaan ke dalam pelukannya, melompat ke samping menuju sebuah lorong. Boom. Dinding itu hancur berkeping-keping. Beberapa mutan menyerbu masuk. Cari tempat tanpa langit-langit, bisiknya. Tempat untuk bersembunyi. Toilet di lantai 1, tidak ada langit-langit di sana. Mereka berlari masuk, bersembunyi di dalam sebuah bilik. Tiba-tiba, polwan itu melepas jaketnya dan menyuruh Yizon melakukan hal yang sama. Dia berencana menggunakan pakaian mereka sebagai umpan untuk memalsukan posisi dan menyergap para mutan. Yizon menelan ludah saat polwan itu mendekat. Seorang petugas SWAT mutan masuk. Mendengar gerakan samar, dia merayap ke arah bilik. Yizon berbisik, ada 2. Setelah kita menjatuhkan satu, kau keluar ke kiri, aku ke kanan, dan kita habisi yang satunya lagi. SST, dia di sini. Mutan itu menendang 2 bilik hingga terbuka. Satu pintu masih tertutup. Dia menembak Dor, menembus pintu, lalu menendangnya hingga terbuka. Sebuah sabuk melilit lehernya, mengangkatnya ke atas sementara tongkat kejut menyetrumnya. Dia kejang-kejang dan tergantung tak bernyawa. Mutan lain masuk karena suara itu. Yizon keluar dari bilik sebelah, langsung menyetrumnya, lalu menghabisinya dengan kapak. 2 pistol didapat, kata Yizon. Polwan itu membelah mayat-mayat itu. Tidak ada cacing di dalam, gumamnya. Hanya cairan hitam itu. Yizon mengerutkan kening. Jadi ada lebih dari satu pemicu mutasi. Dia melucuti perlengkapan yang berguna, lalu membakar mayat-mayat itu. Polwan itu mengeluarkan buku catatan kecil. Nama, tolong. Formalitas tak berguna, tapi prosedur adalah prosedur. Yizon membantunya membuka setiap bilik. Dia harus memastikan apakah ada orang lain yang masih hidup. Yizon mengeluarkan pistolnya dan memeriksa setiap bilik satu persatu. Tiba-tiba, polwan itu berteriak, apa itu di dalam partisi? Yizon bergegas mendekat dan membeku. Aku pernah melihat benda ini di tempat parkir bawah tanah sebelumnya. Ada seseorang di dalamnya.
Saat aku di sini tadi, aku mendengar suara-suara dari dalam, bukan hanya satu orang. Suara gemetar datang dari dalam. Jangan bunuh aku tidak akan keluar. Yizon mengayunkan kapaknya dan membelah cangkang luarnya. Di dalam, orang itu terus menggumamkan kalimat yang sama, jangan bunuh aku tidak akan keluar. Yizon bergumam, dia telah kehilangan semua kesadarannya. Hanya ketakutan terakhirnya yang tersisa. Polwan itu mencoret-coret di buku catatannya, 3 mutan tak bergerak di toilet pria. Mereka mengulangi frasa yang sama, jangan bunuh aku tidak akan keluar. Yizhong berseru, petugas, coba lihat yang ini berbeda. Kepalanya ada di dalam lubang toilet. Polwan itu berjalan mendekat, memperhatikan rencana pelajaran di sampingnya. Dia seorang guru, dan dia terus menggumamkan Nona Xiaowei. Yisian menjentikkan jarinya. Benar, itu Tuan mau. Di toilet wanita, sebuah suara lembut terus memanggil Nona Xiaowei. Nona Xiaowei masuk dan bertanya, siapa yang memanggilku? Suara itu tidak datang dari luar. Itu bergema dari saluran pembuangan di bawah. Sementara itu, Polwan itu melanjutkan catatannya. Ciri-ciri mutasi, leher memanjang, kepala di dalam toilet, penyebab tidak diketahui, terus mengatakan, Nona Xiaowei. Dia bertanya kenapa dia melakukan itu. Siapa dia? Yi Zan menjawab. Dia diam-diam jatuh cinta padanya. Nona Xiaowei menatap toilet dengan ngeri. 2 mata muncul dari lubang toilet sambil memanggil namanya. Dia berteriak dan lari. Jiwanya tumbuh dari kotoran itu. Mata itu mengejarnya. Sulur-sulur berdaging melilit kakinya. Kepala Tuan Ma keluar dari saluran pembuangan. Dia terkesiap. Tuan Ma, apa yang terjadi padamu? Dia menerjang maju sambil menggeram. Aku mencintaimu. Nona Xiaowei, aku mencintaimu. Kembali di toilet pria, Yizon membentak, berhenti, menulis. Ada yang tidak beres dengannya. Puluhan mata muncul dari tubuh mutan itu. Mereka menembakkan senjata mereka. Yizon menghabiskan pelurunya saat Polwan itu berteriak, aku yang akan urus ini. Aku akan pastikan dia tidak bermutasi lagi. Tubuhnya sudah hancur, tapi kepalanya masih di dalam pipa. Aku akan periksa toilet wanita. Salurannya terhubung. Jika aku tidak mendengarnya, aku akan berjaga di sini. Setelah dia pergi, Yizon akhirnya buang air kecil sambil menghela napas panjang. Tak disangka, Polwan itu berbalik untuk melihat sekilas. Yizon terlonjak kaget, hampir membenturkan bagian bawah tubuhnya ke dinding. Wajahnya memerah dan dia cepat-cepat berbalik. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat jantungnya berdebar kencang. Polwan itu mendorong pintu toilet dan membeku. Tumpukan daging besar ada di sudut ruangan. Apa itu orang? Pikirnya. Tiba-tiba, dia merasa kebelet. Dengan semua yang terjadi, dia buru-buru mencoba buang air di dekat pintu. Sementara itu, Yizhon khawatir sesuatu terjadi padanya dan bergegas menuju toilet wanita. Saat Polwan itu mencoba mengatur napas, monster bola mata mengerikan merayap keluar dan melilitkan sulurnya di lehernya. Tanpa sempat menaikkan kembali celananya, dia meneriakkan nama Yizhon. Mendengar teriakannya, Yizhon menendang pintu hingga terbuka. Celana pendeknya terlepas di udara untuk sesaat. Dia pikir Polwan itu sedang melakukan peregangan akrobatik. Sekarang bukan waktunya untuk yoga, teriaknya, meraih kakinya dan menariknya ke bawah tanpa menyadari sulur makhluk itu mencekik lehernya. Dia akhirnya berhasil menariknya bebas, tetapi mutan mirip kera tiba-tiba melompat dari belakang, cakarnya merobek perut Yisian. Polwan itu sadar kembali dan terkesiap melihat lukanya, bergegas menopangnya. Monster bola mata itu menerjang lagi dari bilik toilet. Yisian melingkarkan lengannya di sekelilingnya, lalu menghantam tubuhnya dengan tongkat kejut hingga memercikkan api. Mutan kera itu kemudian menerkam dan menggigit kepala Yizhon. Di ambang kematian, pikiran Yizhon meledak dengan kekuatan psikis. Dalam sekejap, dia menyerap energi kedua monster itu, dan memaksa mereka untuk saling menyerang hanya dengan kekuatan mental. Yizhon berbicara pada suara di dalam tubuhnya, kau ambil alih kendali. Bawa para penyintas ke tempat aman. Bawa makanan dan air ke lantai 2. Juga, beritahu aku cara mengendalikan mutan sesuka hati dan cara memperbaiki tubuhku tanpa membakar nyawaku. Suara itu menjawab dengan tenang, temukan inti induk. Lalu ia berpikir, kali ini, aku bisa menguasai tubuh ini lebih lama dari sebelumnya. Luar biasa. Yizhon yang kerasukan berdiri, menyerahkan gumpalan daging yang menggeliat itu kepada Polwan dan mengangkat Nona Xiaowei yang pingsan ke punggungnya. Saat dia melangkah ke lorong, sebuah suara tiba-tiba menggema. Dia dengan cepat menyerahkan Xiaowei kepada Polwan itu untuk dijaga. Satu langkah maju, beberapa zombie tumbang di hadapan pedangnya. Dia bahkan menyelamatkan seorang penyintas ketakutan yang pingsan di tempat. Beberapa saat kemudian, dia seorang diri membawa seluruh rak persediaan. Polwan itu menatap tertegun. Dia luar biasa. Yizhon yang kerasukan mengangkut seluruh isi supermarket ke dalam gedung sekolah. Mata Polwan itu terbelalak melihat kaklat dan es krim. Mulutnya hampir meneteskan air liur. Yizhon menoleh padanya. Jaga para penyintas. Aku akan periksa lantai atas. 2 penyintas yang diselamatkan masih belum pulih dari syok mereka. Nona Xiaowei meringkuk gemetar. Mata staf lainnya terbelalak sambil bergumam pelan. Inti induk, lalu dia pingsan lagi.
Yizon menatap dengan dingin. Istilah inti induk bisa jadi sangat penting. Dia memutuskan untuk memindahkan persediaan ke lantai atas dulu, lalu menginterogasinya nanti. Tapi tangga menuju lantai 2 disegel oleh zat ungu yang tebal. Yizon mengertakkan gigi dan merobeknya dengan kekuatan kasar. Di dalamnya terbaring kepala sekolah yang hilang, menyatu sepenuhnya dengan lengan mengerikan yang sama dari langit-langit malam itu. Yizon memperingatkan polwan itu tetap di belakang. Lihat saja dari sana. Lengan kepala sekolah yang bermutasi tiba-tiba melesat ke arah Yizon yang kerasukan seperti tombak berpegas. Yizon menyambutnya dengan satu pukulan. Bang! Lengan mengerikan itu meledak berkeping-keping. Dia berkedip kaget. Bentuk fusi kedua kepala sekolah itu jauh lebih lemah dari yang diperkirakan, tetapi lengannya tidak berhenti. Lengan itu mulai berputar di sekelilingnya, meneteskan cairan ungu. Tubuh kepala sekolah di kejauhan runtuh dan meleleh menjadi genangan daging cair. Lengan itu dulunya hanya bisa meluncurkan tembakan serpihan, tapi sekarang setelah mutasi kedua, kepala sekolah bisa mencairkan dirinya lalu memadatkan cairan itu menjadi duri-duri tajam. Satu tembakan menusuk lurus menembus tubuh Yizon. Itu tidak melukainya. Sebaliknya, energi cair itu langsung diserap ke dalam sistemnya. Yizon menendang di udara dan menghantam massa cairan itu. Kepala sekolah itu langsung kembali ke wujud manusianya. 2 pukulan telak menyusul, kepala sekolah itu benar-benar tak berdaya. Dia jatuh ke tanah, kejang-kejang hebat saat uap mendesis dari kulitnya. Yizon melirik ke arah polwan itu. Lemparkan salah satu jantung mutan itu padaku, biar dia memakannya. Aku ingin dia dalam kekuatan penuh. Dia belum menunjukkan kekuatan sejatinya. Satu jantung mutan yang berdenyut merayap di lantai dan memaksa masuk ke dalam mulut kepala sekolah. Matanya menyala merah saat dia bangkit kembali, lengannya membengkak menjadi seukuran monster. Dalam kegilaannya, dia mengayun liar menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Yijin melompat dari dinding ke dinding, menemukan titik lemah di atas kepala-kepala sekolah, lalu melancarkan tendangan keras lurus ke bawah. Kepala sekolah itu jatuh ke lantai, tetapi tubuhnya sangat kuat. Dia langsung bangkit kembali. Lengannya yang besar menghantam ke arah Yizon sekali lagi. Yizon membalas dengan satu tendangan yang menghancurkan lengan itu sepenuhnya. Setelah menguji kekuatan kepala sekolah, Yizon menghela napas dengan dingin. Tidak berguna, Yizon yang kerasukan menjulurkan tangannya ke depan dan merobek jantung kepala sekolah itu. Lalu dia menancapkan tongkat kejut langsung ke dalamnya. Kepala sekolah itu kehilangan semua kemampuan bertarungnya, tetapi tidak mati. Polwan, yang sedang mendokumentasikan untuk penelitiannya, menaikkan daya listrik ke tingkat maksimum. Bau daging terbakar memenuhi udara. Dia dengan cepat berhenti dan menulis catatannya. Pada voltase maksimum, subjek terus-menerus kejang. Bentuk fusi kedua pasca mutasi terkonfirmasi, tubuh mampu mencair. Yizon tidak peduli. Dia hanya berjalan ke lantai atas. Masih ada satu makhluk tersisa, massa kental berwarna ungu yang menghalangi lorong. Dia merobeknya dengan tangan kosong. Boom! Monster setinggi 3 meter menerobos keluar sambil mengayunkan tinju besar. Yizon menghindar ke samping. Dia menangkap pukulan berikutnya dengan satu tangan dan menyeringai. Lengan yang tebal, terasa cukup kokoh. Dia memelintir lengannya lalu melayangkan pukulan dalam ke perutnya. Namun tidak peduli bagaimana dia memukul, dia tidak bisa menembus tubuhnya. Monster raksasa itu membalas dengan meraih lengan Yizon dan membantingnya keras ke lantai. Tapi tubuh Yizon terlalu kuat. Sebelum tinju monster itu mendarat, dia melompat lagi, menjepit kakinya di sekitar kepala monster itu, dan memutarnya. Krak! Monster itu tumbang tak bernyawa. Yizon menancapkan pistol kejut lain ke tubuhnya. Sekarang, dia bisa menguras energinya terus-menerus dan mengendalikan kedua mutan sekaligus. Selama elektroda berdenyut di jantung mereka, mereka tidak akan menjadi ancaman. Jika bahaya muncul, dia bisa saja mematikan aliran listriknya, dan mereka akan memangsa mutan lain untuk memulihkan kekuatan. Batas waktu kerasukan hampir habis. Dia berkata pada polwan itu, tetap di bawah. Jika mereka bertingkah, naikkan voltase ke maksimum. Lalu sebuah suara menggema di dalam pikirannya. Yizon yang lain berbicara. Mulai saat ini, mutan tidak bisa lagi dibunuh oleh manusia. Gel hitam telah memicu evolusi tanpa batas. Hanya mutan yang bisa membunuh mutan. Waktuku sudah habis, aku akan mengambil alih tubuh ini dari sini. Yizon membeku. Dia akhirnya menyadari bahwa hujan hitam itu punya nama, gel hitam, dan hal yang baru saja mengendalikan tubuhnya adalah gel itu sendiri. Dia mencoba bertanya, tetapi tidak ada jawaban. Sambil mengertakkan gigi, dia memaksa tubuhnya untuk memperbaiki diri. Lalu dia teringat Xiaoxi masih di laboratorium. Dia harus menemukannya. Di lab, Xiaoche baru saja selesai membuat penyembur api darurat dari alkohol. Dia mengemasi peralatannya dan bergegas menuju lokasi terakhir, Yizon. Tetapi saat dia mencapai pintu, langkah kaki terdengar dari atas langit-langit. Beberapa saat kemudian, beberapa mutan berdaging jatuh dari atas. Xiaoxi menyalakan penyembur apinya. Api melahap salah satu dari mereka dengan suara mendesis, namun api cepat padam dan makhluk itu berdiri lagi. Dor,
dor, peluru menembusnya. Polwan itu telah tiba. Bekerja sama, mereka menaklukkan ketiga mutan dalam hitungan detik, tapi tiba-tiba lebih banyak mutan keluar dari ventilasi langit-langit satu persatu. Polwan itu dengan cepat mematikan shotgun yang mengendalikan kedua mutan yang ditangkap. Setelah pembatas dinonaktifkan, makhluk-makhluk gabungan itu mencabik-cabik yang lain seperti penggiling daging hidup, membersihkan ruangan dalam hitungan detik. Ketika kekacauan akhirnya berakhir, dia menyalakan kembali dayanya. Seketika, kedua mutan itu menjadi jinak kembali. Xia Xiaoxi, yang sangat lega, berlari ke depan dan memeluk Yizhong dengan erat. Sementara itu, mutan yang telah dibunuh oleh sejenisnya mulai mengering saat gel hitam terkuras dari tubuh mereka. Dalam beberapa saat mereka hancur menjadi debu, tetapi yang dibakar atau ditembak oleh manusia mulai bangkit kembali. Gel hitam yang tersebar di seluruh ruangan diserap kembali. Sisa-sisanya menyatu sekali lagi dan berevolusi, lalu mereka menyelinap pergi ke saluran ventilasi. Yi Xian dan kelompoknya menggunakan semen dan pasir untuk menyegel lobi lantai dasar yang tidak hanya menghalangi mutan yang masuk, tetapi juga memberi mereka pandangan yang jelas dari lantai 2. Dengan panah otomatis yang dipasang di dekat jendela, mereka bisa menghentikan siapapun yang mencoba menghancurkan pintu kaca yang diperkuat. Untuk memperkuat pertahanan, Yizhon selesai memasang perangkap di lantai atas, lalu membantu semua orang memindahkan makanan dan air ke ruang rapat. Ruangan itu tidak memiliki jendela, tidak ada celah di langit-langit, hanya satu pintu yang harus dijaga. Persediaan dari supermarket akan bertahan selama berbulan-bulan, tetapi Deseong masih hilang. Setelah istirahat sejenak, Yizhon memimpin tim ke lantai atas untuk mencari. Di lab, mutan yang masih hidup telah menyerap gel hitam dan menyelesaikan mutasi kedua mereka. Api dan peluru hanya bisa menjatuhkan mereka, bukan membunuh mereka. Hanya kepala sekolah yang bermutasi yang benar-benar bisa menghancurkan mereka dengan menyerap gel hitam dari tubuh mereka. Salah satu mutan yang dikendalikan Yizhon kewalahan dan dimangsa. Jantungnya dimakan oleh mutan lain bersama dengan gel hitam yang memicu evolusi baru. Penyembur api, Xia Xiaoqi dan senapan polwan itu tidak bisa menghentikannya. Bisul di bahunya membengkak dan meledak, meluncurkan 2 proyektil berdaging. Tiarap, teriak Yizhon. Mereka bertiga tiarap tepat pada waktunya. Duri-duri daging itu melesat melewati mereka, menembus dinding dengan kekuatan yang menakutkan. Namun satu duri menancap di tubuh kepala sekolah yang bermutasi. Marah, dia mengayunkan lengan monsternya dan membelah makhluk itu menjadi 2. Lalu dia menyerap gel hitam dari tubuhnya dan melahap jantungnya juga. Saat kepala sekolah mulai berevolusi lagi, Yizhon muncul di belakangnya dan mengaktifkan kembali shotgun itu. Arus listrik melonjak, seluruh tubuhnya kejang sebelum roboh. Lalu sebelum ada yang bisa bernapas, anggota tubuh yang terpotong dan tersebar di lantai mulai berkedut. Mutangan-mutan yang terpotong-potong itu menyatu dan hidup kembali. Yi Jian berpikir cepat. Hanya duri lengan kepala sekolah yang bisa menyuntikkan gel hitam ke mutan lain, memaksa tubuh mereka mencair dan benar-benar mati. Tapi setelah memangsa begitu banyak, jantung kepala sekolah bermutasi lagi. Untuk mengendalikannya, mereka perlu memasang lebih banyak shotgun setelah menangani yang lain. Dia dan timnya melemparkan potongan tubuh mutan ke bawah tangga, lalu menyiramnya dengan alkohol dan membakarnya. Api berkobar tetapi monster-monster itu tidak mati, bahkan setelah dipotong-potong dan dibakar. Mereka menyatu lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Manusia tidak bisa lagi membunuh mutan. Hanya mutan yang bisa membunuh sejenisnya. Saat itu, daya shotgun di dalam tubuh kepala sekolah habis. Dia bergumam dengan suara rendah dan patah-patah, Guru Zhang, 1 tahun lagi pensiun, bonus lebih sedikit kali ini. Xiaowei, yang tidak memberiku apa-apa, kalian semua akan membayarnya. Tiba-tiba, lengannya mengayun dan membuat semua orang terpental. Mereka jatuh dengan keras di lantai 1. Yizhon menyadari jika kepala sekolah menyerap lebih banyak mutan, dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Dia harus bertindak lebih dulu. Sambil memegang kapaknya, Yi mengayunkannya ke bawah. Bilah kapak itu menancap dalam di tubuh kepala sekolah. Kepala sekolah itu bahkan tidak bergeming. Sebuah duri tulang menembus tengkorak Yi Isuan, darah menyembur keluar. Yizhon membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah senapan setrum. Tembakan itu lurus masuk ke mulut kepala sekolah. Listrik berderak di dalam tubuhnya, tapi dia masih belum tumbang. Lengan kepala sekolah meluncur lagi, terbang ke arah Yizhon. Yizhon melemparkan kapaknya ke samping, berlari kencang menuju ruang kontrol tegangan tinggi. Lengan yang putus itu mengejarnya ke dalam. Boom! Lengan itu meraih kabel bertegangan. Busur listrik meledak di seluruh ruangan. Kepala sekolah berteriak dan menarik diri kesakitan. Lalu dia masuk ke dalam tepat saat dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Yizhon menarik kabelnya hingga lepas dan menancapkannya ke dadanya. Kepala sekolah kejang-kejang dengan hebat. Yizhon memutar knob tegangan maksimum, lalu melesat keluar ruangan. Suara gemeretak memenuhi udara selama beberapa detik sebelum keheningan menyelimuti. Yizhon mematikan saklar dan melangkah masuk kembali. Tubuh kepala sekolah telah hilang, terbakar habis. Hanya sebuah jantung yang tersisa masih berdetak lemah. Yizhon membeku.
Dia mengangkat kapaknya untuk menghancurkannya, tetapi mata pisaunya tidak bisa menembusnya. Sambil menggeram, dia menusukkan kabel bertegangan itu lagi ke jantungnya. Jantung itu berdenyut lalu menyatu dengan kapak. Gel hitam dan duri dari mutan mengerikan itu, keduanya kini menyatu dengan kapak, akhirnya bisa membunuh yang lain. Senjata itu telah menjadi mematikan bagi setiap makhluk sejenisnya. Sementara itu, di lantai bawah, petugas polisi wanita itu membeku kaget. Setiap mutan di lantai 1 telah menyatu bersama, membentuk sebuah kekejian yang besar. Xia Xiaoqi dan petugas itu menatap dengan ngeri, gemetar, siap untuk melarikan diri. Pada saat itu, Guru Zhang menyerbu ke depan, menerjang makhluk itu untuk mengulur waktu bagi mereka. Ketiga wanita itu memanjat ke lantai 2 secepat yang mereka bisa. Tangan raksasa monster itu mencengkram kepala Zhang, hampir menghancurkannya. Di sisi lain, Nona Xiaowei tersandung, tidak dapat mencapai tangga. Mendengar keributan itu, mutan itu menyeret tubuh Zhang ke arahnya. Dia gemetar, membeku ketakutan, sampai mengompol. "Jangan bunuh dia," desah Zhang. "Ambil nyawaku saja." Tengkoraknya hancur dalam cengkeraman monster itu. Sebuah laporan medis terlepas dari sakunya. Diagnosis tertulis, penyebaran tumor otak yang parah, obat-obatan bisa bertahan selama berbulan-bulan sebelum kegagalan organ total. Dia bahkan belum sempat melihat putrinya untuk terakhir kalinya. Mengingat putrinya seusia dengan Xiaowei, dia rela menyerahkan nyawanya. Dengan sisa kekuatannya, dia berpegangan pada lengan mutan itu untuk menyelamatkannya, tetapi takdir begitu kejam. Monster itu menginjak perut Xiaowei, membunuhnya seketika, dan kakinya juga mendarat di atas Zhang. Keduanya mati bersama, darah mereka bercampur di bawah kaki makhluk itu. Mutan itu mendongak ke arah lantai 2. Kantung-kantung di bahunya membengkak lalu meledak dengan keras, menembakkan duri-duri daging ke arah petugas dan Xia Xiaoqi. Yizon melompat ke samping bersama kedua wanita itu. Duri-duri itu menghantam dinding, meninggalkan kawah. Kekuatannya telah tumbuh lagi, ia telah berevolusi. Tiba-tiba, Guru Zhang yang baru saja meninggal bangkit kembali, kepalanya ditutupi oleh jamur pucat. "Nyawaku untuk nyawamu," gumamnya. Lalu dia melemparkan segumpal jamur putih ke mutan itu. Jamur itu menyebar dengan cepat, membungkus seluruh tubuh makhluk itu. Zhang sekarang tampak mengerikan, nyaris bukan manusia. Di lantai atas, Yizon dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri. Zhang menusukkan lengannya jauh ke dalam perut monster itu. Sel-sel kanker menyebar liar di dalam tubuhnya. Salah satu kepala makhluk itu menggigit merobek setengah tengkorak Zhang. Dia terhuyung-huyung lalu jatuh tak bernyawa ke tanah. Sambil meraung, Yizon melompat dari lantai 2. Kapaknya membelah tubuh mutan itu. Gel hitam menyembur dari mata kapak, membanjiri daging makhluk itu. Cairan hitam itu menyebar cepat, dan dalam hitungan detik, mutan itu larut sepenuhnya, hanya menyisakan sebuah jantung. Yizon mengayun lagi, tetapi jantung itu menghindari pukulan dan melesat ke tubuh tanpa kepala Zhang, menjadi kepala barunya. Jantung itu licin dan cepat. Kapak itu tidak bisa menyentuhnya. "Baiklah," geram Yizon, "aku akan pakai tinjuku." Gel hitam merembes dari kulitnya, melapisi lengannya. Mutan itu berteriak, melepaskan lebih banyak zat hitam itu. Zat itu menyebar ke seluruh lantai. Sebuah suara bergema di benak Yi Xian. "Kau yakin tidak mau aku mengendalikan tubuhmu?" "Tidak kali ini," jawabnya dingin. "Aku akan menanganinya sendiri." Di hadapannya, lendir hitam makhluk itu membentuk replika kepalanya sendiri. Yi Xian menerjang, tinju mereka beradu dan lengan mutan itu hancur. Yizon menyerang lagi, menghancurkan wajahnya. Pukulan itu membuat lantai di bawahnya berlubang. Monster itu menyerang sekali lagi tapi kekuatan Yizon mengalahkannya. Lengannya hancur berantakan lagi. Mutan itu jatuh berlutut sambil meratap. Yizon mencabut jantungnya sambil menyeringai. "Haruskah aku menggorengmu atau memberikannya pada kapakku? Bagaimana jika aku memakannya sendiri?" Dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia membiarkan kapak dan Zhang yang bermutasi menyerap gel hitam itu. Hanya mutan yang bisa memakan mutan lain. Karena Nona Xiaowei masih bernapas, Yizon memerintahkan petugas dan Xia Xiaoqi untuk membawanya ke ruang rapat, lalu pergi bersama Zhang ke parkiran bawah tanah untuk mencari Hidashiang. Yizon dan Guru Zhang tiba di parkiran bawah tanah untuk mencari Hidashiang. Mutan biasa menerjang dari setiap sudut, tapi tidak ada yang bisa menahan kanker di dalam tubuh Zhang. Makhluk apapun yang disentuhnya langsung terinfeksi, tubuhnya diambil alih dan mati dalam hitungan detik. Saat mereka berpisah dengan Hidashiang sebelumnya, garasi itu sepi. Sekarang tempat itu dipenuhi monster. Yizon mengangkat kapaknya, menyerap gel hitam dari setiap mutan yang jatuh untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat para mutan itu. Namun di bawah serangan tanpa henti Zhang, tidak ada yang bertahan lama. Tiba-tiba, monyet mutan tahap kedua melompat keluar dari bayang-bayang. Monyet itu membanting Zhang ke tanah. Yizon bereaksi seketika. Satu ayunan dan kepala monyet itu menggelinding. Dari dekat, terdengar tangisan samar dari sebuah fan. Yizon memecahkan jendela. Seorang gadis kecil menjulurkan kepalanya keluar. "Paman, bisakah kau membawaku keluar dari sini?" Suaranya bergetar. Dia bilang dia sudah kelaparan selama berhari-hari.
Semua orang di sini telah berubah menjadi monster. Melihatnya yang kecil dan ketakutan, Yizon setuju. Dia dan Zhang melindunginya di antara mereka, tetapi gadis itu terus melirik wujud mengerikan Zhang, terlalu takut untuk berada di dekatnya dan bergerak ke belakang. Lalu karena takut ada sesuatu yang datang dari belakang, dia malah bergegas ke depan. Semakin jauh dia pergi, semakin ketakutan dia. Bagaimana jika ada mutan yang melompat keluar? Akhirnya, dia panik dan berlari kembali ke arah Fan. Seekor mutan menerjang lurus ke arahnya. Yizon melesat ke depan, menariknya ke samping tepat pada waktunya. Mengikuti jejak gel hitam, dia sampai di sebuah lubang ventilasi. Saluran itu pecah terbuka. Mayat mutan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Dari dalam, merangkak keluar sesosok tubuh, seluruhnya berwarna ungu. Itu adalah orang yang dicarinya, teman sekelasnya Hida Xiang.